Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raslina Anissa Fitri dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu 1. Konsep permintaan, 2. Konsep penawaran, 3. Keseimbangan pasar, 4. Elastisitas permintaan, 5. Elastisitas penawaran, dan 6. Perilaku konsumen. Ke-1 yaitu konsep permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Permintaan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu permintaan menurut daya beli, permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu 1. Faktor intensitas kebutuhan, 2. Selera konsumen, 3. Pendapatan konsumen, 4. Harga barang substitusi dan barang komplementer, 5. Jumlah penduduk, 6. Ekspektasi konsumen tentang harga, dan 7. Periklanan. Adapun usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. 1. Target bisnis, 2. Harga produk atau jasa, 3. Promosi, 4. Kepuasan pelanggan. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Ada pula fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. 2. Konsep penawaran. Konsep penawaran diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dipasok oleh produsen ke pasar atau konsumen, baik berupa barang maupun jasa pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu 1. Harga barang itu sendiri, 2. Ketersediaan atau harga barang pengganti, 3. Biaya produksi, 4. Kemajuan teknologi, 5. Pajak, dan 6. Perkiraan harga di masa depan. Penawaran adapun berbagai macam, yaitu macam-macam penawaran, penawaran individu, penawaran pasar. Ada pula hukum penawaran. Hukum penawaran merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi ini berbentuk persamaan matematika yang didapatkan dari 2 atau lebih data yang memperlihatkan barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut pada suatu waktu. 3. Yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan saat jumlah produk atau barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Adapun fungsi pasar, yaitu 1. Distribusi produk, 2. Penetapan harga atau nilai, 3. Promosi, 4. Penyerapan tenaga kerja, 5. Barang dan jasa. Cara mencapai keseimbangan pasar yaitu untuk mencapai sebuah keseimbangan, pemerintah berperan dalam hal itu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang perekonomian. Salah satu kebijakan tersebut adalah hal penetapan harga. Jenis-jenis keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar jangka pendek. Permintaan yang dihadapi perusahaan dalam pasar persaingan monopolis tidaklah elastis sempurna, walaupun sangat elastis. 2. Keseimbangan pasar jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik hanya memperoleh laba normal. Hal ini terjadi karena pada pasar persaingan monopolistik tidak ada hambatan. Keempat yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan dari perubahan jumlah permintaan barang apabila terjadi perubahan harga barang. Sebagai contoh, apabila penurunan harga dari suatu produk, entah itu barang atau jasa, maka hal ini berimbas pada meningkatnya jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Adapun faktor-faktor elastisitas permintaan. 1. Ketersediaan barang substitusi di pasar. 2. Proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. 3. Kategori barang, kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. 4. Keanekaragaman penggunaan barang. 5. Jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut. 6. Jenis barang dan pola preferensi konsumen. Macam-macam elastisitas permintaan yaitu 1. Inelastis sempurna, rumusnya E sama dengan 0. 2. Inelastis, E kurang dari 1. 3. Elastis uniter, E sama dengan 1. 4. Elastis, E lebih dari 1. 5. Elastis sempurna, E sama dengan tak terhingga. Yang kelima yaitu elastisitas penawaran.
Elastisitas penawaran merupakan ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Fungsi elastisitas penawaran. Fungsi penawaran menggambarkan hubungan yang terdapat antara harga suatu barang dengan jumlah yang akan dijual. Secara teknis, hal ini dapat ditulis sebagai berikut. QS sama dengan F kurung buka P kurung tutup. Adapun jenis-jenis elastisitas penawaran yaitu penawaran elastisitas sempurna, penawaran elastis, penawaran elastisitas sempurna, penawaran tidak elastis, penawaran inelastis sempurna. Yang keenam yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Proses keputusan pembelian yaitu 1. Perilaku pasca pembelian, 2. Keputusan pembelian, 3. Evaluasi alternatif, 4. Pencarian informasi, dan 5. Pengenalan kebutuhan. Adapun keputusan pembelian yaitu dalam suatu kasus pembelian, konsumen bisa mengambil beberapa subkeputusan meliputi merek, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan, dan metode pembayaran. Adapun faktor yang mengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor pribadi, faktor psikologi, dan faktor sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang teori ekonomi mikro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.